Nggak bisa Bu, masa 5.000 modalnya aja 15.000. Nah kalau gitu 15.000, harga 17,5 dibeli 15. Ini kepada yang pertama. Yang kedua, berapa harganya? 17,5. Saya beli deh 1 kilo, bayar 17,5. Itu yang kedua, pas. Yang ketiga, berapa harganya? 17,5. Saya beli sekilo, ternyata bayarnya 20.000. Ini kembaliannya nggak usah, silakan aja. Buat nambahin anak-anaknya, bekal anak-anaknya. Harga 17,5, bayar 20.000. Mana kira-kira yang hidupnya bahagia? Bayangkan, 1, 2, atau 3. Tuh, kita tahu orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Di antara 3 orang ini, mana kira-kira yang disukai Allah? 1, 2, 3. Yang mantap? Di antara 3 orang ini, mana yang paling disebelin tukang jeruk? Yang mana? Di antara 3 orang ini, bapak dan ibu, yang mana? Loh kok gak ada yang jawab sih? Tadi mau jelas. Kenapa? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Pertanyaan selanjutnya, yang pertama, saya aman bagimu ada? Kalau tidak, masuk ke yang kedua. Saya menyenangkan bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Amalkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum itu bukan masalah bibir hadirin, masalah hati. Kalau hatinya punya niat membahagiakan orang lain, semuanya kompak. Karena bibir senyum aja kalau nggak disertai dengan yang lain kayak tongki. Harus ikut yang lain. Dan sebetulnya jangan sibuk memikirkan bibir, memikirkan bagaimana menyenangkan orang lain. Telepon ini ya. Bagaimana nih? Halo, ya. Sedang apa Bapak? Sedang senyum. Bagaimana? Saya senyum tidak nih? Bagaimana saudara tahu saudara tidak melihat bibir saya? Senyum atau tidak? Bandingkan dengan sekarang. Apakah saya sedang tersenyum atau tidak? Hah? Nggak bisa bohong. Halo, ya. Lagi apa Pak? Senyum. Gak ada yang percaya. Pada waktu AA lihat ke customer service, ada sebuah perusahaan yang bagian menjawab telepon. Oh banyak itu. Saya lihat di tiap mejanya itu ada cermin. Saya pikir kenapa ada cermin di meja? Karena sambil menerima telepon dia bercermin, senyum atau tidak. Kalau nggak senyum, kerasa itu sama yang ditelepon. Halo, ya Bu, ini bisa saya bantu? Ya Bu, ya, alhamdulillah saya sedang bergembira sekali ya Bu ya. Saya senang sekali mendapat telepon Ibu. Terus terang saya sangat berbahagia dengan telepon Ibu ini. Nggak ada yang percaya. Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Saya tuh enak loh Bu dengar suara Ibu. Sayang atuh punya wajah mubazir gitu ya. Ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiap orang berjumpa dengan beliau tuh wajah beliau cerah. Nular hadirin. Ini saya lagi cerah nggak? Ada capek itu hadirin. Tapi coba kalau saya datang ke sini,
Hadirin sekalian, kita harus berbahagia. Kita harus cerah dalam hidup ini. Dan gak ngepek. Tenang, semua harus tenang. Ayo suami ketemu istri, hai istriku, assalamualaikum. Bapak, assalamualaikum. Yang normal, hadirin. Anak-anak, apa kabar? Anak soleh, anak baik. Walaupun capek, tetap niat membahagiakan orang lain. Beda auranya dan menular. Wajah cerah itu menular. Salam. Salam itu beda dengan salam-salam lain kalau salam Islam. Karena salam Islam itu doa. Selamat pagi. Siapa yang diselamatin? Kitanya selamat enggak? Enggak. Makanya selamat pagi kejebur ke got tuh ya. Enggak ada doa buat dia. Good morning. Siapa yang digudin? Morning. Ada juga yang pagi. Ya nggak salah sih, cuman kenapa pagi-pagian gitu? Kita kan udah tahu ini pagi, siang. Tadinya menyapa, tapi dalam Islam itu tidak saya katakan sepenuhnya salah ya, karena mungkin itu tradisi. Tapi kalau Islam doa, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi, semoga Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya untukmu. Wabarakatuh, semoga engkau diberikan kebaikan yang melimpah dan langgeng. Coba cari sekarang salam yang menjadi doa segitu hebatnya. Doa keselamatan, doa kasih sayang, doa limpahan kebaikan. Nggak ada tuh. Cari yang lain. Makanya kalau ingin hati lembut banyak mengucapkan salam. Hukum mengucapkan salam bagaimana? Sunnah. Hukum menjawab salam wajib. Tapi yang lebih utama yang duluan menyatakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, siapa tahu yang tadinya mau digigit anjing selamat. Karena doa semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullah, siapa tahu yang tadinya rumah tangganya lagi bertengkar, sesudah diucapkan salam turun rahmat akur. Wabarakatuh, yang tadinya dagangnya mau rugi, sesudah diucapkan salam bisa jadi untung. Lihat preman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh man. Waalaikumsalam. Bisa jadi itu hijrah. Makanya Pak, kalau istri ngomong, Papa tuh gimana? Sama mama gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum nyobain Pak. Tapi boleh dicoba tuh. Karena turun rahmat, tenang nanti. Sapa, senyum, salam, sapa. Ini udah pada nyapa belum sebelahnya? Dek, udah kenal belum sama orang tua ini? Belum? Udah berapa jam duduk di situ? Nyapa katanya, sapa. Pak, sapa itu. Aduh, siapa tuh jadi menantu? Ini jamaah duduk kayak gini udah pada nyapa belum? Nih, sebelah, itu sebelahan. Belum yang benar. Harusnya yang belum nih. Ini kenalan belum? Kenalan. Ini. Masa duduk paling depan? Udah berapa jam? Inilah kelemahan kita. Kita tuh suka sungkan nyapa. Kadang sapa atau assalamualaikum maaf. Bunten Pak. Yang enak tapi sapaannya jangan yang melukai hati. Pas duduk bareng, ibu berapa kilo ya? Oh, jebol perasaannya. Atau ketemu teman lama nyapa, sekarang udah meninggalkan dunia hitam karena udah beruban. Atau disangka sekelilingnya teh ahli maksiat. Jangan nyapa yang bikin orang tertekan, diantaranya mah urusan pribadi. Ketemu, kenalan,
Berapa anaknya? Jangan. Karena dia belum nikah. Jadi tertekan, benar? Atau ketemu mana suaminya? Jangan. Karena boleh jadi belum nikah, betul tidak? Atau misalkan ketemu dengan suami istri, itu supirnya suruh masuk, itu teh suaminya, ya aduh. Ada juga itu kakek itu suruh pada suaminya, kan ada yang nikahnya ada jaraknya jauh, ya itu kakek bukan, itu suami saya, jebet kan nggak enak, bener adek. Suami disangka aki. Shh, jangan suka nanya segala, termasuk jangan nanya ibadah. Sedang saum Senin Kemis, Mbak, ini juga ngerusak. Kenapa? Jadi kepaksa dia ngomong. Yang tadinya rahasia, nggak ada yang tahu. Mbak sedang saum. Alhamdulillah. Insya Allah saya sedang saum Senin Kemis. Karena memang sudah 5 tahun saya ini saum terus menerus. Terkadang saya saum daun. Dan selain saum juga saya tahajud tiap malam. Dan baca Quran 1 juz sehari. Tapi saya rahasiakan. Rusak. Dosa tah yang nanya. Jadi hilang pahalanya semuanya ya. Jangan segala dia omongin ya. Kalau mau nyapa, nyapa yang berbau doa. Dan doanya juga jangan yang membuat tersinggung. Saya doakan ya Bu, sing lunas hutang. Emangnya saya punya hutang? Hadirin, senyum, salam, sapa, sopan. Ini nunjuk ke depan ya. Bandingkan dengan jempol. Enak mana Pak? Tahu dari mana? Emang sudah pernah ngemut jempol saya? Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kak, ini ada rasanya loh hadirin. Bahkan bisa berantem. Sakitan. Bahasa tubuh tuh bisa menyakiti orang. Shh. Ketika kita nunjuk wajah, kita lagi sombong biasanya, lagi merendahkan orang, karena kita nggak berani menggunakan telunjuk kepada orang yang kita hormati. Jarang nunjuk-nunjuk sama orang tua. Bu, sini Bu. Kualat. Coba sama atasan, bos, sini. Komandan, sini. Ayo, pernah lihat nggak orang nunjuk yang dihormatinya pakai telunjuk? Pernah lihat nggak? Enggak, karena memang biasanya kita hanya mengeluarkan telunjuk kepada orang yang kita anggap lebih rendah, alias kita lagi somse. Kenapa jempol enak? Karena jempol ini keluar ketika kita menghargai. Sebelah sana pintunya, ibu nanti di sana enak. Kenapa ini paling enak? Karena inilah akhlak Rasulullah. Rasulullah kalau menyuruh itu begini, ibu-ibu silahkan dibagikan es krim, buah ceri, anggur, serta yogurt dan semua yang tadi disiapkan silahkan dibagikan masing-masing 1 kotak. Ya namanya ngelamun mah bebas hadirin sejenak. Si ibu kutap, ketap, yang mana? Yang mana? Ini mah cerita ilustrasi Bu. Ini langsung tengok kiri terus. Kepada Bapak tolong segera dilunasi ya Pak cicilannya. Enak kan? Ayo biasakan sopan ke siapapun. Permisi, tolong, maaf, terima kasih. Biasanya orang sopan ringan. Orang yang tidak sopan tidak keluar permisinya. Lewat aja. Coba kalau ada majikan yang kepada asisten rumah tangganya bicara, Bi, maaf, tolong ambilkan kerudung ibu ya. Maaf ya Bi. Terima kasih. Makasih Bi.
enak tidak? Dengernya enak tidak? Membayangkannya enak tidak? Itu akhlak tuh. Bi, ambilin kerudung ibu cepat. Ih, gimana? Enak tidak? Kira-kira yang ngomongnya enak tidak? Yang disuruhnya enak tidak? Ciri-ciri akhlak jelek kayak gitu. Mbak, tolong ambilkan aspal di kecamatan 5 drum ya. Memang sopan hadirinnya. Tetap berat. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Orang santun tuh orang yang senang mendahulukan. Mau masuk pintu, kita bukakan pintu supaya orang lebih duluan masuk. Benar? Kita lagi jalan, mau masuk lift, suruh orang keluar dulu. Jangan sampai orang yang di dalam lift kita masuk neken, jadi dia ke bawah ya terus naik turun. Tidak boleh. Ada orang yang lebih tua, berhenti kita, silahkan. Duduk di bis, ada ibu-ibu hamil, ibu silahkan duduk. Enak untuk meraih mulia atau tidak sulit, senang untuk mendahulukan orang lain. Ini akhlak nih. Lagi di toilet, antri. Kita tenang, tiba-tiba di belakang tuh. Dilihat ke belakang, kakinya udah bersilang. Bibir digigit. Ayo, bagaimana? Kan? Kita tidak boleh mengatakan sing tabah ya Bu. Sudah ini saya dulu. Saya bekal lama, itu mah pembunuhan. Pelan-pelan, harusnya langsung silakan Pak duluan. Tapi kan saya di belakang. Enggak apa-apa, saya baru 35%. Bapak kelihatannya 98%. Tahu dari mana, Dek? Ya kan sudah tercium pada saya. Ayo hadirin, senang mengalah, enak loh mengalah tuh. Lihat orang parkir susah, ambil inisiatif, terus, stop. Mau berterima kasih, mau tidak, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah membantu orang lain. Dan puncaknya, saya bermanfaat bagimu. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat bagi sesamanya. Masih ingat teori jeruk itu belum? Jeruk harganya 17,5. Yang pertama beli berapaan harganya? 17,5. Mahal amat. 5.000 ya sekilo. Enggak bisa Bu. Masa 5.000 modalnya aja 15.000. Nah, kalau kita 15.000. Harga 17,5 dibeli 15. Ini kepada yang pertama. Yang kedua, berapa harganya? 17,5. Saya beli deh 1 kilo, bayar 17,5. Itu yang kedua, pas. Yang ketiga, berapa harganya? 17,5. Saya beli sekilo, ternyata bayarnya 20.000. Ini kembaliannya, nggak usah, silakan aja. Buat nambahin anak-anaknya, bekal anak-anaknya. Harga 17,5, bayar 20.000. Mana kira-kira yang hidupnya bahagia? Bayangkan, 1, 2, atau 3. Tuh, kita tahu orang yang senang berbuat baik itu bahagia. Mana kira-kira yang wajahnya enak, tenang? 1, 2, atau 3? 3 yang nawar mah nggak pernah senyum. Ini marah amat ih, benar-benar baik. Di antara 3 orang ini mana yang banyak didoakan tukang jeruk? 1, 2, 3.
Tiga, ya Allah, semoga si ibu ini sing kaya raya, rumah tangganya sakinah, undang ke Baitullah, ya Allah, berikan kendaraan terbaik, rumah terbesar. 2.500 tuh. Di antara tiga orang ini mana kira-kira yang disukai Allah? 1, 2, 3. Yang mantap? Di antara tiga orang ini mana yang paling disebelin tukang jeruk? Yang mana? Di antara tiga orang ini bapak dan ibu yang mana? Loh kok gak ada yang jawab sih? Tadi mau jelas. Kenapa nggak puguh pisan jawabannya, malah bungkam gini, mau nyebut 3 super langka, nyebut 2 kadang-kadang, biasanya mah kita mah 1. Kita tuh merasa sukses kalau tukang dagang setruk gara-gara ditawar oleh gue. Belanja ke mall nggak berani nawar, belanja ke warung yang cuman segitu-gitunya ditawar, zolim sekali. Ya. Ke WC umum, padahal kita udah nahan stakar kebek, keluar dari WC ngarep-ngarep yang jaganya ngantuk. 2.000 selamat. Astagfirullahaladzim. Ya demikianlah rekan-rekan, kita belajar, kita berguru, kita mesantren adalah supaya kita banyak ilmu, supaya banyak manfaatnya. Beramal karena Allah, manfaat karena Allah, berkah. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Oh ini saya lagi nyari-nyari daftar tamu. Majlis Taklim Baitul Husna Bekasi. Sedang atulah ngacung bu. Baitul Husna Bekasi. Telat. Terima kasih. Majlis Taklim Al Istiqomah Bekasi. Lo kok ngacung lagi? Ibu 2 nama. Majlis Taklim Kelurahan Bahagia dan Kebalen Bekasi. Ibu 3 kali ngacung nggak kaci. Hah? Ini tuh bareng 3-3-nya? Pantesan. Majlis Taklim Siloba Hutang Bekasi. Astagfirullahaladzim, maaf ya Bu. Majlis Taklim As-Silaturahmi Darajat Garut. Ngacung tuh Pak, jangan lihat kiri kanan, lihat ke ibu-ibu. Kenapa lihat ke sini? Itu Bekasi Pak. Kelompok Bimbingan Rohani RSUD Hasyim Asyari Pemalang, Jawa Tengah. Ngacung Bu, jangan lihat kiri kanan, bawa masing-masing kan tangannya. Baitul Quran Darut Tauhid Bandung. Nah ini seragam biru dari mana? Pinjam. Serua. Dekat dari sini. Pantesan nggak dicatat. Tadinya kalau dicatat mau dibagi itu. Oh, lagi doa. Ini yang kuning-kuning ini masa apa? Masa keemasan, ganti-ganti namanya. Dulu asalnya program Sakratul Maut, horor. Program Husnul Khotimah, horor. Program masa keemasan, itu banyak yang daftar. Kalau program Sakratul Maut nggak ada yang daftar. Ya baik, astagfirullahaladzim. Kenapa saya jadi lucu nih hari ini? Ya, ada yang mau nanya silakan. 1, 2, ibu-ibu nggak ada yang nanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mengenai orang yang berhukum kepada pengadilan, tidak saling memaafkan, akhirnya ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan saya urusannya 3 sah, Pak. Bapak mau yang mana? Yang orang ke pengadilan tidak mau saling memaafkan? Maafkanlah. Maafkanlah. Mau ngapain dendam ya? Dendam itu bikin capek. Penyakit, udah maafkan aja lah. Makin kita sebel ke orang lain, kita makin rugi. Karena kita bakal mikirin dia terus. Sedang dia udah tidur, dia enak makan, dia dapat rezeki, dia jalan-jalan, kita ngejongkeng we sebel ke orang lain. Jangan suka sebel ke orang lain, kita yang rugi. Kalau orang sebel ke kita berarti dia yang rugi. Coba ibu sebel ke tetangga di depan rumah, pasti susah keluar. Tiap mau keluar, ada dia amit-amit semuanya. Tiba-tiba mengucapkan salam, assalamualaikum. Tiba-tiba dia naik haji, kelepek ibu naik tensi. Mau pulang ke rumah bawa belanjaan, ternyata di ujung gang ada dia, kepaksa balik lagi muter. Cari selokan, tempat bersembunyi, rugilah. Makin sebel ke orang lain, makin tersiksa diri kita ini. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah zakat, ini salah satu juga. 3 sah. Saya bermanfaat bagi. Jangan maksa-maksain. Okay. Satu lagi yang sopan, masalah sopan. Satu lagi masalah sopan. Ketika salah satu seorang atasan itu kan punya bawahan otomatis. Ketika bawahan itu 1 kali sudah dikasih tahu, 2 kali dikasih tahu, tetap aja dengan sopan, tetap aja masih melakukan hal yang sama. Suatu saat kan harus ada sedikit biasanya atasan tersebut harus ada agak naik hitam sedikit. Itu menurut sopan dia akhlak itu bagaimana? Jangan marah-marah, tapi tegas, Pak. Di sini santri coba, santri mana ada santri yang suka belajar di sini nggak? Kalau saya lagi ngajar, nggak marah-marah, Pak. Santri di sini penuh ini. Buat kesepakatan ya, yang ngobrol berdiri di kolam. Sini biasanya sepakat. Ada yang keberatan? Nggak ada. Nah, nanti kalau ada yang ngobrol, saya diam. Acungkan tangan yang ngobrol. Nanti dia ngajung pelan-pelan. Kalau nggak ngacung nanti bilangin begini, orang salah tuh biasa, banyak bikin salah manusiawi. Tapi orang tidak ngaku kesalahan itu pengecut, munafik. Jangan sampai sudah ngobrol munafik. Ngacung. Alhamdulillah. Jujur, dia jujur, kita akui, terima kasih dek. Ade sudah jujur ngacung. Apa kesalahannya? Kami ngobrol, salah atau tidak? Salah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Berdiri di kolam. Berdiri sendiri dia. Maju celom di situ ya. Nanti saya bilang maaf ya deh, ini kesepakatan kita. Nggak apa-apa. Sakit hati enggak? Enggak. Gitu. Perlu saya temani di kolam? Nggak usah. Tetap aja dikecemplungkan hadirin. No. Jadi nggak usah pakai marah. Kuncinya 2. 1, faktanya jelas. 2, aturannya tegakkan dengan konsisten. Nggak usah pakai marah, Pak. Kalau marah tuh cenderung menyakiti. Pakai dong otaknya. Saudara sudah 2 kali melanggar. Di mana otak saudara? Di sini, Pak. Saya juga tahu. Jadi emang dasar kamu ini orang kampung. Kan kita di kampung sebelahan. Diam. Kalau orang marah tuh cirinya enggak jelas, Pak. Dan cenderungnya menyakiti. Dan orang yang dimarah itu tidak akan berubah kecuali makin benci karena sakit hati. Marah itu nancepin paku ke papan. Minta maaf itu cabut pakunya. Paku memang bisa dicabut, tapi lobangnya susah memperbaikinya.
Antara memaafkan dan melupakan itu beda. Memaafkan bisa cepat, maafin saya ya, iya. Tapi melupakan robeknya hati nggak gampang. Apalagi kalau pecahnya seperti pecahan kaca, aduh